Halo, selamat pagi Bapak Ibu Guru semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Mendela Gultom dari Guru SMA Negeri 2 Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kita bertemu lagi di hari ini sebagai program pengimbasan seri belajar kemampuan non teknis dalam teknologi. Setelah saya mengikuti kegiatan BIMTEK ini, ada pelajaran-pelajaran yang dapat saya petik dari seri bimbingan belajar ini. Ada 6 kemampuan non-teknis yang harus dimiliki guru dalam adaptasi teknologi. Yang pertama adalah resiliensi, yang kedua adalah critical thinking, ketiga kreativitas, keempat communication, 5 empowered teacher, 6 collaboration. Kita masuk saja yang pertama ya, kita masuk langsung dengan resiliensi. Apa itu resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika menerima desakan mundur atau kegagalan. Seringkali kita mengajar tidak selalu semua berjalan dengan lancar sesuai dengan skenario pembelajaran kita. Tentu kita akan mengalami yang namanya tantangan, kegagalan, ataupun masalah. Tetapi bagaimana kita sebagai guru mampu bangkit atau mampu berusaha untuk terampil dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita temui, itu yang disebut dengan resiliensi, ya, kemampuan yang kita latih untuk menjadi terampil, dan itu menjadi kegiatan yang refleks. Refleks itu artinya menjadi keseharian dan menjadi biasa dalam kehidupan mengajar kita. Nah, ada kita bisa melihat tingkat kematangan guru, yaitu dilihat dari kerangka SAMR. SAMR ini adalah singkatan dari S substitusi, A augmentasi, M modifikasi, dan R adalah redefinisi. Kita mulai saja dari yang pertama, substitusi. Substitusi itu kegiatan belajarnya itu sama seperti kegiatan yang sebelumnya. Artinya kegiatan metode belajar kita masih tetap sama. Misalnya pada saat sebelum pandemi dan setelah pandemi, cara mengajar kita ceramah. Tetapi sasaran belajarnya juga sama. Tentu sasaran belajar kita siswa. Ya, siswanya juga kita perlakukan dengan sikap yang sama. Nah, itu yang disebut dengan substitusi. Kemudian setelah substitusi kita masuk pada kerangka berikutnya yang namanya augmentasi. Nah, augmentasi di sini sudah mulai ada perubahan dalam proses pembelajaran kita. Ya, sedikit saja sudah mulai di sini berarti belum berubah. Mungkin dari cara kita menilai, dari cara kita mempraktikkan fitur-fitur yang baru. Mungkin selama ini kita mengajar ceramah, ketika COVID di sini kita mulai memperkenalkan misalnya PowerPoint, ya kan? Kemudian ada perubahan pada salah satu rangkaian kegiatan. Mungkin serta-merta kita selalu runtut hanya ceramah saja, tetapi setelah kita mengalami pandemi COVID ini, kita mengalami perubahan pada langkah pembelajaran. Nah, di sini di langkah augmentasi, sasaran belajarnya masih tetap sama seperti pada saat sebelum COVID. Kemudian yang ketiga ada namanya tingkatan modifikasi. Jadi yang pertama substitusi, yang kedua augmentasi, kemudian yang ketiga adalah modifikasi. Di modifikasi ini sudah terjadi perubahan yang signifikan. Kita sebagai guru tidak hanya sendiri saja, tapi kita bekerja sebagai tim dan kita juga mulai kreatif. Kemudian sudah terjadi perubahan yang di sebagian besar dari proses pembelajaran kita. Jadi kalau tadi di augmentasi sudah ada perubahan, pada modifikasi ini benar-benar sudah mengalami perubahan di sebagian besar proses pembelajaran. Dan sasaran belajarnya juga sudah mulai berubah. Tahap yang terakhir adalah tahap redefinisi. Nah, di sini pada tahap redefinisi ini benar-benar sudah berubah nyaris total. Dikatakan di sini nyaris total. RPP-nya sudah berubah, kemudian praktek kita selama kita mengajar itu sudah mulai berubah, karena perubahan itu terjadi bukan hanya pada kita, tetapi pada tim gugus yang ada di sekolah kita. Kemudian visi misi sekolah juga mulai ikut berubah seiring dengan proses kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, sehingga sasaran belajarnya yang kita tuju juga ikut berubah. Nah, peningkatan SAMR yaitu substitusi, augmentasi, modifikasi, dan redefinisi ini ditandai oleh skenario kegiatan belajar mengajar semakin kaya,
bukan teknologi yang makin canggih. Jadi sebenarnya kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi ini bukan teknologinya yang semakin canggih, tetapi kita sebagai guru atau sebagai pelaku dalam proses pembelajaran ini memiliki kerangka proses pembelajaran yang semakin kaya atau semakin kreatif. Nah, itu bisa dilihat, kalau terjadi perubahan karena kerangka dari proses mengajar kita yang sudah semakin kreatif, ya. Misalnya saya bercontoh, mungkin dulu substitusi kita ceramah saja, kita masuk ke tahap argumentasi. Tadi saya sampaikan ada mungkin video call, video meeting dengan anak-anak, ada Zoom, ya. Kemudian habis itu kita masuk di modifikasi. Modifikasi itu misalnya kita menganalisis kasus, kita memberikan diskusi kelompok kepada anak-anak, bahkan redefinisi itu sudah tingkat yang lebih tinggi lagi. Bukan guru lagi yang menjadi fokus, tetapi siswa yang menjadi fokus, sehingga siswa yang melakukan webinar. Nah, ini sudah sangat-sangat keren, ya. Jadi untuk pelajaran yang pertama tadi, kita belajar tentang redefinisi, apa itu kemampuan guru dalam bangkit dari tantangan atau kegagalan-kegagalan yang dialami. Yang kedua, ada yang namanya critical thinking. Apa itu critical thinking? Critical thinking itu artinya berpikir kritis. Berpikir kritis itu apa? Berpikir kritis adalah proses berpikir yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi. Jadi keputusan seseorang yang penuh sadar untuk mengambil atau memilih dengan hati-hati keyakinan ataupun menerima ataupun menolak informasi yang dia terima. Jadi kita di sini berpikir kritis ini kita bisa melihat bahwa ada proses berpikir, tidak hanya sekedar berpikir, tapi kita berpikir dengan hati-hati, menerima atau menolak informasi yang diterima. Itu yang disebut dengan berpikir kritis, ya. Kita harus berpikir kritis. Kenapa berpikir kritis itu sangat penting? Karena kita belajar di zaman yang penuh dengan teknologi. Teknologi yang kita terima ini belum tentu serta-merta semuanya adalah baik. Nah, anak-anak diharapkan memiliki kemampuan dalam memilah setiap informasi yang mereka terima. Tidak serta-merta bahwa informasi yang mereka terima itu adalah baik, tetapi mereka diberikan kemampuan untuk mengolah informasi yang mereka terima dan memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang baik, dan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan, ya. Jadi dari kemampuan berpikir ini berubah menjadi yang namanya insting. Insting itu kita tidak hanya berpikir keras, tapi karena sudah menjadi sebuah keseharian, akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan untuk memikirkan atau bertindak sesuai dengan hati-hati, ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah kreativitas. Kreativitas ini kita lihat dari cara konten ataupun teknik penceritaan kita pada saat kita mengajar, ya. Jadi pelajaran yang ketiga ini adalah kreativitas. Bagaimana siswa mampu bercerita tentang apa yang mereka dengar. Nah, 3 kunci konten, yaitu pertama impact, communication, dan persuasion. Jadi akibatnya apa nih untuk anak-anak? Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengkomunikasikan informasi yang kita miliki kepada siswa. Dan yang ketiga, persuasion, bagaimana kita membuat siswa itu tertarik dengan apa yang kita ceritakan. Nah, ini kita bisa melihat dari konten materi yang kita berikan ini apakah sudah kreatif atau tidak, ya. Di sini ada struktur 3 babak, yaitu struktur untuk menulis drama, film, dan penceritaan, ya. Ada kelebihan-kelebihan. Yang pertama, teknik penceritaan, ya. Kenapa kita harus bercerita? Karena ketika kita bercerita itu informasi yang kita berikan itu mereka akan mudah dengar. Jadi hook ini adalah pengait. Fungsi utama dari hook itu, ya, membuat penonton itu bisa melihat ke depan, ya. Hook itu adalah elemen yang bisa menarik perhatian. Jadi kita harus menceritakan sesuatu itu, kita harus punya kata kunci yang bisa menjadi sebuah pengait yang bisa membuat orang-orang yang mendengar cerita kita itu bisa tertarik. Nah,
Apa sih konten? Konten itu adalah segala bentuk komunikasi, terutama audio visual yang berisi informasi, hiburan, atau ajakan. Jadi dari cerita itu bisa dalam bentuk ajakan, bisa dalam bentuk informasi. Bahkan informasi itu tidak hanya sekedar didengar, tapi juga dalam bentuk visual, sesuatu yang bisa kita lihat. Kemudian ada 3 tahap dalam membuat konten. Yang pertama, kita harus membuat rencana. Kemudian yang kedua mengeksekusi, kemudian yang ketiga adalah memasarkan. Membuat rencana itu kita harus mengerti dulu masalahnya, kemudian solusinya seperti apa. Mengeksekusi yang tadi impact, kita harus pikirkan akibat atau dampaknya buat anak itu apa. Yang kedua, bagaimana cara mengkomunikasikan kepada anak, dan yang ketiga bagaimana cerita yang kita persuasion ya, cerita yang kita sampaikan itu bisa mempengaruhi mereka. Kemudian memasarkan ini adalah menyampaikan dengan pengantar yang tepat, kemudian menyampaikan di waktu yang tepat, bagaimana supaya lebih banyak orang yang tertarik dengan apa yang kita ceritakan. Nah, itu di poin yang ketiga, yaitu memasarkan. Nah, kita sudah masuk tadi resiliensi, kemampuan untuk bangkit. Yang kedua, kita belajar tentang bagaimana siswa berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang bagaimana membuat konten atau teknik penceritaan. Yang keempat, kita belajar tentang komunikasi yang efektif. Bagaimana komunikasi yang efektif untuk siswa. Ya, komunikasi efektif itu harus terjadi 2 arah. Tentu bukan hanya saya saja, tetapi orang yang mendengarkan cerita kita. Ya, bagaimana kita sama-sama saling mendengarkan, saling mengerti maksud daripada lawan bicara kita. Kemudian kenapa sih kita harus mendengar lawan bicara kita? Ya, supaya kita bisa mengerti atau memahami apa yang dimaksudkan oleh lawan bicara kita. Nah, yang membantu komunikasi verbal itu bukan hanya sekedar teknologi yang canggih, tapi pesan yang kita sampaikan itu harus jelas. Nah, kita harus menceritakan dengan bahasa yang efektif sehingga mereka bisa memahami dan mengerti apa yang kita sampaikan. Itu adalah komunikasi yang efektif. Nah, di dalam komunikasi efektif ini juga ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam menyampaikan bahasa. Yang pertama adalah bahasa kunci dari kehidupan yang sehat itu adalah hubungan yang baik. Jadi dalam berkomunikasi, menjalin hubungan yang baik itu sangat penting. Kemudian yang kedua, ada kemampuan untuk empati. Jadi pada saat kita tidak hanya sekedar kita bisa mengkomunikasikan informasi, tetapi kita bagaimana mau memiliki sikap empati terhadap lawan bicara kita. Ya, kemudian yang ketiga, harus memiliki kemampuan mindset. Jadi ketika teman kita atau lawan bicara kita sedang berbicara, kita harus menganalisis informasi yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Jadi ketika kita menganalisis apa yang mereka sampaikan, kita menjadi lebih fokus untuk mengetahui kebutuhan kita dan kebutuhan dari yang berbicara. Kemudian yang keempat adalah proses perubahan itu memerlukan kolaborasi. Kolaborasi memerlukan komunikasi yang baik. Hasil dari kolaborasi dan komunikasi menghasilkan hubungan yang baik. Poin yang pertama tadi kan kita hubungan yang baik. Bagaimana caranya kita bisa menghasilkan hubungan yang baik? Tentu harus ada kolaborasi atau kerjasama antara yang mendengarkan dengan yang menceritakan. Nah, komunikasi itu juga harus virtual atau tatap muka. Ya, kita harus mengenali siapa lawan bicara kita. Kemudian cara kita berbicara juga harus akrab, nyaman, hangat, sehingga orang yang diajak berbicara itu akan merasa nyaman berbicara dengan kita. Ya, kita harus tahu bagaimana cara berbicara yang jelas, ya, yang efektif, ya. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang kelima adalah empowered teacher. Apa itu? Pembelajaran atau penerapan kelas campuran. Nah, ciri utama dari pembelajaran campuran ini adalah di sini kita belajar tentang sinkron dan asinkron. Sinkron itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara langsung. Asinkron itu misalnya kita melalui Zoom, terjadi tatap muka juga, tapi
dilakukan secara virtual, atau bisa juga tidak secara langsung, mungkin melalui WA, dan itu sudah kita lakukan pada saat proses COVID ini. Nah, perpaduan antara sinkron dan asinkron inilah yang disebut dengan kelas campuran, ya. Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Jadi dia tidak hanya di tatap muka saja, tapi dia juga ada secara virtual. Nah, ini pembelajaran campuran ini menerobos tantangan pandemi COVID, ya. Kita tahu bahwa COVID ini kita tidak boleh saling bertemu, sering bertemu atau sering berkumpul. Nah, bagaimana cara mengatasinya ini? Yaitu dengan melakukan proses pembelajaran melalui WA group, kemudian melalui telekonferensi atau misalnya lewat Zoom, kemudian video meeting. Nah, cuman di sini ada tantangannya tentunya. Tantangannya itu kualitas pembelajaran. Terkadang ketika kita melakukannya secara virtual, kualitas pembelajaran tidak begitu kita perhatikan. Kemudian kita juga tidak tahu bahwa pandemi ini kapan berakhir. Bahkan kita juga mengalami kondisi-kondisi yang berbeda. Misalnya siswa tidak memiliki HP, siswa tidak memiliki kuota internet, kemudian jangkauan kita untuk mereka itu sangat sulit, ya. Bahkan kita mau menuntaskan pembelajaran juga itu sangat sulit. Itu adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi pada saat COVID ini. Nah, keragaman daripada kondisi yang dimiliki oleh peserta didik kita ini penting buat kita untuk beradaptasi. Nah, kita beradaptasi secara pedagogik saja, bukan hanya secara teknologinya saja, tetapi secara proses pembelajaran, metode cara kita mengajar terhadap mereka itu harus disesuaikan dengan kondisi siswa, kemampuan siswa, ya seperti itu. Jadi, kenapa pembelajaran campuran ini begitu penting? Karena kita bisa jadi lebih fleksibel ketika siswa mungkin tidak serta-merta kita selalu melakukan Zoom karena nanti paket pulsa mereka akan habis, seperti itu. Kita juga harus tidak selalu WA saja karena kita juga harus tatap muka. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru mengoptimalkan informasi yang kita miliki kepada mereka dan mereka bisa menerimanya dengan baik, tapi kualitas pembelajarannya tetap kita jaga. Nah, pembelajaran campuran ini bersifat luas, baik untuk memenuhi kebutuhan murid, ketersediaan fasilitas belajar, keragaman akses internet, kondisi pandemi yang tidak pasti. Itu membuat alasan mengapa pembelajaran campuran ini sangat baik dan sangat baik dilakukan di saat pandemi seperti ini. Karena ini juga termasuk dalam orientasi abad ke-21, ya, tidak hanya sekedar pedagogik saja yang meningkat, tetapi teknologi atau kemampuan daripada adaptasi teknologi ini terhadap guru dan juga siswa juga ikut berkembang. Kita masuk ke pelajaran yang terakhir adalah collaboration atau kolaborasi dan dampak. Kolaborasi itu adalah kemampuan atau keharusan. Karena dengan kita berkolaborasi, pelaku pendidikan bisa saling belajar, bisa saling mengisi, bisa saling melengkapi yang menimbulkan sinergi. Apa saja kelebihan atau keuntungan daripada pembelajaran kooperatif? Ya, yang pertama, siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan temannya sendiri, tapi juga bisa dengan teman-teman yang belum mereka ketemu. Kemudian yang kedua, interaksi antara guru dan siswa jadi lebih terarah. Kemudian yang ketiga, kegiatan kolaboratif itu bersifat mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Jadi kolaborasi antara siswa dengan siswa atau guru dengan siswa itu menyebabkan motivasi tantangan kepada siswa. Kemudian yang keempat, siswa mendapat banyak sumber belajar dari guru sekolahnya sendiri dan guru di sekolah yang lain. Jadi mereka bisa mencari informasi tidak hanya melalui gurunya saja, tapi juga bisa melalui teman-teman ataupun mencari guru-guru di sekolah yang lain. Nah, pembelajaran kolaborasi ini sebenarnya juga sudah dilakukan atau dilaksanakan sebelum pandemi, yaitu pada tahun 2005 sampai dengan 2006. Pembelajaran kolaborasi ini adalah proses di mana peserta didik pada berbagai tingkat kemampuan kinerja bekerja sama dalam kelompok kecil menuju satu tujuan bersama. Pembelajaran yang berpusat hanya pada siswa. Jadi kalau biasanya
semuanya kegiatan pembelajaran terpusat pada guru, tapi kali ini pembelajarannya terpusat pada siswa. Siswa jadi lebih banyak aktif, lebih banyak mandiri, mereka lebih banyak mencari informasi-informasi, sehingga di sini kita lihat lebih bersaing antara siswa dengan siswa. Nah, model pembelajaran kolaboratif itu seperti apa? Ada learning together, ada team game turnamen, kemudian ada group investigation, ada jigsaw, nah dan banyak model-model pembelajaran juga yang lain yang bisa kita temui yang sifatnya bekerja sama. Nah, pembelajaran ini juga menghasilkan proses pembelajaran yang syarat makna. Selain berfokus pada desain pembelajaran, kita juga pengajar bisa dapat melakukan berbagai hal. Yang pertama, meningkatkan kapasitas diri dengan mengikuti berbagai kelas peningkatan kapasitas guru. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi yang aktif antara guru dengan orang tua siswa. Kemudian yang ketiga, aktif di komunitas dan perkumpulan sesama pengajar. Nah, kita sudah belajar sama-sama 6 hal penting atau 6 kemampuan teknis yang harus dimiliki oleh guru kaitannya dalam adaptasi teknologi. Yang pertama resilience, yang kedua adalah berpikir kreatif, kemudian yang ketiga adalah kreatif, 4 communication, 5 pembelajaran campuran, dan yang keenam adalah kolaborasi. Dari keenam pembelajaran ini saya merasa manfaatnya sangat banyak. Saya boleh dilatih bagaimana membuat rancangan program pembelajaran yang berbeda seperti dari biasanya, tetapi juga bisa bermakna bagi siswa. Demikian informasi yang sudah saya bagi. Semoga apa yang saya bagi bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat pagi semua. Dadah.